sarjana pendidikan, guru-guru, itu 19.315 orang guru. 19.315 orang guru sarjana pendidikan. Jadi kalau kita bilang kita tidak ada guru dan kurang guru, hey, ada 19.315 ini. Gitu. Oh my God. Halo Sobat Podcast, senang sekali saya Elko dapat kembali hadir bersama Anda dalam ruang bincang inspiratif kita kali ini. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan masa depan Papua, yaitu pendidikan tinggi di tanah Papua, harapan, tantangan, dan masa depan. Sobat Podcast, di tengah tantangan global dan derasnya arus perubahan, perguruan tinggi adalah pilar penting untuk melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Tahukah sahabat podcast, di tanah Papua saat ini terdapat 125 perguruan tinggi, mulai dari perguruan tinggi negeri, swasta, hingga perguruan tinggi kementerian lainnya. Sebuah angka yang besar, namun di balik itu masih ada persoalan serius yang kita hadapi bersama. Mulai dari kualitas pendidikan, kesenjangan akses, hingga tingginya angka pengangguran sarjana di Papua. Lalu apa yang sedang dilakukan pemerintah melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 14 untuk menjawab tantangan ini? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar menjadi jalan emas bagi masa depan generasi Papua? Bersama saya di studio podcast kali ini telah hadir Kepala LLDT Wilayah 14 Tanah Papua, Dr. Suril Mofu, SPD, MED, TEFL, MPhil, sosok yang sangat berpengalaman dan memiliki perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan di tanah Papua. Selamat datang. Terima kasih. Mofu sudah hadir di studio podcast. Terima kasih. Di tengah kesibukan, tapi Bapak bisa hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami. Tentunya ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Oke, Bapak, ini sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya ingin tahu nih, mungkin bisa digambarkan secara umum. Ya. Sehingga publik kita di Manokwari, Papua Barat ini juga mengetahui apa perkembangan terkini yang bisa kami update perguruan tinggi di tanah Papua ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya senang sekali bisa datang ke RRI Manokwari setelah terakhir sebagai Rektor UNIPA, sempat hadir di sini dan hari ini saya hadir sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14. Saya sudah 8 tahun menjelang 9 tahun. Hari ini saya adalah Kepala LLDT tersenior seluruh Indonesia. Dari 17 Kepala LLDT, saya adalah Kepala LLDT yang masih ada bekas-bekas Kopertis gitu. Karena mantan koordinator Kopertis dan hari ini Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Salah satu jabatan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. LLDT Wilayah 14 sendiri berkantor pusat di Kabupaten Biak Numfor yang menempatkan LLDT 14 sebagai satu-satunya LLDT yang berada di kabupaten. Sementara semua LLDT ada di pusat kota provinsi, ibu kota provinsi. Tetapi dengan keberadaan LLDT mulai dari Kopertis 14 yang kemudian bertransformasi menjadi LLDT Wilayah 14, telah begitu banyak kemajuan dan perkembangan signifikan yang dicapai dan diraih dalam melaksanakan tugas-tugas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebelumnya Kemendikbudristek, sebelumnya lagi Kemenristek-Dikti, dan itu bisa terlihat dari jumlah perguruan tinggi swasta yang berkembang di tanah Papua, mulai dari perguruan tinggi baru sampai kepada perguruan tinggi yang beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut, dari sekolah tinggi menjadi universitas. Itu perkembangannya cukup pesat dan perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke universitas bukan sesuatu yang terjadi begitu-begitu saja, itu dibarengi dengan kualitas perguruan tinggi tersebut.
Saya bisa memberikan data, misalnya pada tahun 2017 ketika saya pertama kali menjabat sebagai koordinator Kopertis, itu total dosen pada saat itu jumlahnya hampir mencapai 2.000 dosen seluruh Papua, dengan jumlah perguruan tinggi 65 perguruan tinggi swasta pada waktu itu. Dan kalau kita lihat kualitas sumber daya dosennya pada saat itu, dosen-dosen yang memiliki jabatan fungsional dosen, yang memiliki hak untuk bisa melakukan pengajaran dan juga pembimbingan mahasiswa, itu 300-an dari 1.000, hampir 2.000 dosen pada waktu itu. Itu sekitar 30% dosen-dosen yang memiliki jabatan fungsional. Sementara yang bersertifikasi dosen itu baru 88 orang memiliki sertifikasi sebagai dosen profesional di tahun itu. Nah, hari ini ya, pada tahun lalu data kita telah menunjukkan bahwa jumlah dosen 300 yang 7 jabatan fungsional di tahun 2017 itu telah meningkat menjadi 1.699 dosen. Meningkat sekali dari 300 di tahun, sangat signifikan. Di 300-an dosen yang memiliki jabatan fungsional, asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar, itu 300-an di 2017. Hari ini saat kita bicara jumlahnya 1.699 dosen. Begitu pula jumlah dosen kita yang memiliki sertifikasi dosen itu 88 orang di tahun 2017. Hari ini kita memiliki 724 dosen bersertifikasi dari 88. Ya. Dan ini itu meroket. Dan ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Saya sebagai kepala LLDikti menganggarkan 70% dari anggaran LLDikti itu untuk pembinaan dosen. Pembinaan, karena dosenlah kunci daripada maju mundurnya sebuah perguruan tinggi. Rektornya para rektor. Iya, rektornya para rektor. Jadi kita sudah punya guru besar juga. Akhirnya telur guru besar pecah di perguruan tinggi swasta tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu di bidang hukum, tahun ini di bidang sains dan teknologi. Tahun ini ya? Jadi sudah dua guru besar. Dan dulu kita punya lektor kepala cuma 9 orang di tahun 2017. Hari ini kita punya 80 lektor kepala. Dari 7 ke? Dari 9 orang lektor kepala ke 80 lektor kepala hari ini, associate professor. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu ketika perguruan tinggi swasta berkembang dari sekolah tinggi ke universitas, tidak heran karena memang dia memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, begitu. Jadi dan saat ini jumlah dosen kita yang memiliki jabatan fungsional total sudah 77% dari 2.209. Itu 77% sudah memiliki jabatan fungsional, yang belum tinggal 23%. 531 orang yang belum. Progresnya berarti akan mencapai. Kita targetkan 100% akan tercapai. Luar biasa nih ya. Bapak, kalau kampus sendiri ini berapa jumlah kampus, baik itu kampus negeri, swasta, dan juga kementerian lainnya itu? Nah, kita punya sebenarnya saat ini kita punya 129 perguruan tinggi, total perguruan tinggi di tanah Papua. 5 PTN, yaitu Uncen, Unipa, Universitas Musamus, Politeknik Negeri Fakfak, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura. Dan 77 perguruan tinggi swasta, serta 45 perguruan tinggi kementerian lain. Nah, tetapi kami baru saja menutup 4 perguruan tinggi baru saja dicabut SK-nya. Yaitu lagi begitu? Tidak, STIE Trinitas Sorong, Akademi Bahasa Asing Neitaken Wamena, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia Jayapura, dan Akademi Pariwisata Biak. Itu sudah kita tutup karena memang sudah tidak beroperasi, sudah tidak ada aktivitas, ya ditutup. Sehingga totalnya sekarang 75 perguruan tinggi, yang menjadikan seluruh total perguruan tinggi kita 125 dengan 704 program studi. Nah, kalau dilihat dari akreditasi program studi, kita cukup bagus di Papua. Karena PTN kita terakreditasi 90%, PTS juga 90%, sementara PTKL-nya baru 73%. Nah, untuk akreditasi.
Itu pada posisi akreditasi unggul baik sekali dan baik. Tapi untuk akreditasi unggul kita baru punya untuk perguruan tinggi negeri itu di angka-angkanya baru Unipa ada 2 unggul, Umusamus 1, Uncen Jayapura ada 8. Jadi baru 11 prodi unggul, sementara di perguruan tinggi swasta kita sudah ada 6 prodi unggul. Oke. Nah, ya Bapak ini kalau bicara soal tadi sempat disentil juga mengenai kualitas pendidikan sendiri. Ya. Nah, ini banyak juga yang mungkin mengkritisi soal kualitas pendidikan sendiri. Nah, apa strategi LLDT sendiri untuk memastikan mutu pendidikan tinggi di Tanah Papua ini bersaing baik di nasional maupun di internasional? Ya. Yang pertama ketika kita berbicara tentang kualitas, kita lihat dulu dosen-dosennya. Apakah dosen-dosennya memenuhi standar gitu. Nah, ketika kita bilang dosen-dosen memenuhi standar, pertama mereka harus memiliki jabatan fungsional. Oke. Itu artinya mereka memiliki hak untuk mengajar, membimbing mahasiswa. Juga mereka bersertifikasi atau tidak. Jadi jumlah itu yang kita pakai, kita bisa menyebutkan bahwa sebuah perguruan tinggi. Nah, seseorang yang bersertifikasi itu tidak peduli mau swasta mau negeri, ketika dia bersertifikasi, negara mengakui keprofesionalannya sebagai dosen dan membayar tunjangan kehormatannya, gitu. Tunjangan keprofesionalannya sebagai dosen profesional. Dan kami menganggarkan 25 miliar saat ini. Tahun ini kita anggarkan 24 miliar 525 juta untuk membayar dosen-dosen perguruan tinggi swasta yang bersertifikasi. Jadi ketika seseorang bilang perguruan tinggi swasta tidak berkualitas, apa dasarnya begitu? Apa dasarnya? Karena kita melihat pada akreditasi. Kita lihat akreditasi, kemudian kita lihat susunan tenaga pengajar yang mengajar di dalamnya, itu menjadi menjadi tolak ukur selain sarana prasarana pendukung yang tentu saja dinilai berdasarkan akreditasi. Ketika sebuah perguruan tinggi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi kita, maka dia akan mendapatkan akreditasi baik sekali maupun unggul, begitu. Jadi, dan sekarang sudah tidak ada perguruan tinggi yang tidak berakreditasi menyelenggarakan pendidikan tinggi di Tanah Papua. Yang tidak berakreditasi kita tutup. Saya baru katakan tadi kita sudah menutup 4 perguruan tinggi karena tidak terakreditasi dan tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik, kita tutup. Dan itu akan terus kita lakukan. Ketika perguruan tinggi tidak memenuhi standar, tidak berakreditasi, kita tutup. Ini berarti bukan ancaman juga, tapi bukan ancaman. Ini jaminan. Jaminan kualitas atau mutu kepada masyarakat, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan sejak pertama kali Papua memiliki perguruan tinggi di tahun 1962, Uncen pertama kali. Jadi Uncen itu lembaga Indonesia pertama yang berdiri sebelum Papua jadi bagian dari Republik Indonesia. Itu lembaga pemerintah pertama. Nah, Uncen di tahun 1962, Faperta Uncen kita di 1964 begitu. Kalau kita runut kembali sejarah Universitas Papua, itu 1964 sudah ada. Uncen di Jayapura 1962 gitu. Nah, 2 perguruan tinggi saja pada saat itu, dan semua hasil lulusan perguruan tinggi pada saat itu mendapatkan pekerjaan di mana-mana. Tapi hari ini sudah terjadi ledakan jumlah lulusan perguruan tinggi, dan saya punya data. Ini menarik, nanti kita bisa sentil lagi. Bisa. Jadi itu soal itu ya. Ya, jadi artinya bahwa hari ini Papua itu telah memiliki 125 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh provinsi, di 6 provinsi ini, dan kami punya data lengkap tentang perguruan tinggi itu dengan program-program studi yang diselenggarakan. Yang saya mau katakan satu saja, bahwa saya jamin tidak ada perguruan tinggi di Tanah Papua yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa memenuhi standar nasional pendidikan tinggi kita, tanpa akreditasi, itu tidak ada. Kita pastikan tidak ada, dan kalaupun ada perguruan tinggi yang tidak jelas, dilaporkan dan kita proses gitu. Kita proses. Salah satunya itu ya pasti ditutup begitu. Ditutup, dicabut, dan kena sanksi, kena sanksi.
Karena sanksi itu dendanya bisa sampai 5 miliar Oke, wow, bagi yang menyelenggarakan secara ilegal gitu. oke. Ya, ya. Nah, Bapak ini menarik sekali. Nanti kita bisa lebih dalam lagi situ. Namun kalau bicara soal relevansi, ya relevansi mungkin kurikulum seperti itu, apakah sudah menjawab kebutuhan di Papua sendiri, di tanah Papua secara umum? Nah, ini dia permasalahannya. Jadi dari sisi kualitas kita sudah sangat baik sekali. Kita sudah sangat baik karena semua perguruan tinggi 90% terakreditasi. Nah, persoalannya adalah bahwa perguruan tinggi kita yang ada di Papua ini saya bilang repetitif, berulang-ulang. Oke. Artinya begini, di mana-mana di seluruh Papua, prodi yang dibuka itu Nah, seragam. oke. Ekonomi semua, Semua ekonomi. keguruan semua, hukum semua gitu. Nanti ada teknik informatika satu-satu, ada Oke. pertanian, Sains teknologi sains begitu. teknologi STEM ya, sains teknologi engineering matematik itu satu-satu begitu. Jadi ini yang memang menjadi tantangan. Banyaknya jumlah perguruan tinggi dan banyaknya program studi yang kita miliki itu tidak menjawab kebutuhan, Tidak menjawab. tidak menjawab, dan saya punya data yang nanti Itu bisa saya kenapa itu sampai sampaikan. bisa tidak menjawab? Padahal kan ini banyak ini Bapak. Nah, ini saya bisa masuk ke data lagi. Jadi saya berikan contoh pada saat ini tahun lalu ya. Tahun lalu itu saya mengecek jumlah lulusan perguruan tinggi di tanah Papua sejak saya menjadi koordinator Kopertis dan kepala LLDikti selama 7 tahun, ya menjelang 8 tahun, dan saya lihat perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri itu menghasilkan 45.000 lebih lulusan. Sementara perguruan tinggi swasta 47.000 lulusan dalam 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir. Itu dari 2017 sampai 2024. 2017 sampai 2024. Ini khusus untuk di tanah Khusus Papua di tanah Papua saja. Jadi total lulusan saat itu totalnya 92.935 orang sarjana. Itu hanya dalam 7 tahun itu, belum hitung sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya belum hitung, belum tambah. Itu belum tambah. Dan itu hanya yang ada di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kita belum tambah perguruan tinggi kementerian lain, belum. Itu belum tambah. Kita juga belum tambah lulusan yang dari luar Papua masuk. Itu belum tambah. Jadi itu masih yang ada di tanah Papua saja, yang lulus dari tanah Papua itu sebanyak itu. Nah, sekarang kita lihat dari 92.935 orang sarjana itu, sarjana pendidikan, guru-guru, itu 19.315 orang guru. 19.315 orang guru sarjana pendidikan. Jadi kalau kita bilang kita tidak ada guru dan kurang guru, hey, ada 19.315 ini. Gitu. Oh my God. Ya. Nah, itu guru. Lalu kalau kita lihat dari sarjana kesehatan, kita punya 7.901 tenaga kesehatan, perawat, bidan, analis kesehatan, teknologi laboratorium medis, farmasi, itu 7.901 itu. Ada dokter juga di dalamnya, juga itu sudah masuk dalam situ. Nah, jumlah yang banyak ini belum terserap, belum terpakai. Mereka masih cari pekerjaan. Jadi ada data juga ya? Data. Lalu kita punya sarjana teknik dan komputer itu 12.733 sarjana teknik dan komputer. Satu Papua besar ini. Nah, kita punya sarjana sains IPA itu 10.225 orang. Itu sudah pertanian ada di dalamnya, masuk di dalamnya. Sarjana sains. Nah, lalu sarjana-sarjana ilmu sosial macam hukum, ekonomi, ilmu komunikasi, dan lain-lain, itu sebanyak 40.176 sarjana. Lalu yang sisa 1.300-an itu sarjana-sarjana dari agama, ilmu agama. Jadi mereka inilah yang, makanya kalau ada penerimaan pegawai negeri sipil, baru kita lihat jumlah yang melamar, itu pasti puluhan ribu. Formasinya mungkin cuma 1.000, tapi yang melamar itu pasti di angka 10 ribuan ke atas begitu di berbagai daerah di seluruh tanah Papua.
Nah sekarang kita lihat posisi mahasiswa kita, ya kita lihat Uncen saat ini itu memiliki jumlah mahasiswa itu hampir 28.000 mahasiswa Uncen. 28.000 Ya, mahasiswa. Itu ya. dari 2017 itu ya? Yang sekarang, Oh, yang sekarang, saat baru ini, sekarang. ya. Wow. Unipa sekitar, Unipa sekitar 18.000 mahasiswa. Lalu Universitas Musama sekitar 10.000 mahasiswa. PTS-nya sendiri, kita di PTS itu saat ini 74.000 mahasiswa. Total semua PTS Jadi, di Tanah Papua nih? Ya, jadi kalau 74 sekian? Iya. Wow. Jadi kita sudah di atas 100.000 mahasiswa. Kita sudah di angka 120.000 mahasiswa, lebih dari itu. Itu jumlah ini sangat-sangat besar sekali. Jadi dengan jumlah ini bayangkan sekian ratus ribu mahasiswa ini akan tamat dan akan ada di Papua. Persoalannya adalah bahwa tadi jurusan-jurusan yang ada di Papua ini adalah jurusan-jurusan yang generik begitu. Generik artinya ya yang itu gitu. Yang itu. Belum ada pembaharuan, belum ada bidang-bidang khusus. Sudah mulai ada, misalnya kita punya prodi, misalnya bio, kewirausahaan, teknologi, rekayasa, internet, program-program yang sudah lebih kekinian, sudah mulai, tapi masih satu-satu begitu. Nah, jadi jumlah lulusannya banyak, tapi lapangan pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Sudah tingkat kejenuhannya sudah semakin tinggi hari ini, sudah sangat-sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, ini tantangan kita hari ini. Bukan masalah bagusnya perguruan tinggi lagi, bukan masalah terakreditasi perguruan, tapi dibutuhkankah ya prodi-prodi itu pada bidang-bidang kerja saat ini. Nah, lalu satu tantangan yang luar biasa lagi, perguruan tinggi kalau dalam pengamatan saya pribadi belum pernah duduk sama-sama dengan pemerintah berbicara tentang pemetaan kebutuhan sumber daya manusia dalam satu wilayah misalnya, sehingga produk-produk perguruan tinggi itu diarahkan pada memenuhi kebutuhan daerah. Berapa sarjana pertanian kita butuh, berapa sarjana ekonomi, berapa sarjana teknik, berapa kita butuh. Itu saat ini belum ada upaya-upaya nyata untuk melakukan itu, membahas itu. Sehingga para rektor tidak saling mengetahui. Rektor Uncen tidak tahu apa yang ada di Unipa, Unipa tidak tahu apa yang ada di Musama, bahkan di swasta pun tidak tahu. Masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan program-program yang ditawarkan. Lalu gini, Bapak, kemudian apa solusi yang sedang ditawarkan hari ini? Dari persoalan yang tadi Bapak sudah sebutkan, nah sehingga lulusan itu tidak hanya ketika lulus tidak mencari pekerjaan, tapi bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ya, saya meminta dalam beberapa arahan saya sudah meminta dan menyampaikan secara terbuka bahwa perguruan tinggi negeri kita jangan lagi membuka program yang sama. Kalau sudah ada di perguruan tinggi swasta begitu. Jadi kalau perguruan tinggi swasta sudah membuka prodi misalnya apoteker, ya jangan negeri buka apoteker lagi begitu. Swasta buka farmasi, jangan negeri buka farmasi lagi. Jangan, buka yang belum ada, buka yang mahal begitu. Saya sarankan kalau bisa perguruan tinggi negeri kita mulai menutup prodi-prodi yang sudah jenuh begitu. Dia tidak rugi tutup itu, dia tidak rugi. Jadi tutup prodi-prodi yang sudah jenuh, buka prodi-prodi yang belum ada, yang sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena pemerintah punya uang. Dia bisa angkat pegawai negeri kapan saja. Kenapa dia tidak membuka prodi-prodi yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, lalu segala resources uang yang mahal-mahal itu untuk itu. Bukan buka yang sama-sama, buka yang seragam. Dan yang terjadi adalah Unipa seragam dengan Uncen, seragam dengan Musama, seragam semua. Kelebihannya Unipa punya pertanian, itu hebatnya di situ. Itu yang membuat Unipa sedikit berbeda. Lain dari itu ada sama semua, coba cek prodi-prodi sama. Apa yang ada di Unipa, di Uncen, di Musama, sama. Nah kita ingin ada perbedaan.
Sekarang sudah ada kedokteran, misalnya Uncen punya kedokteran, Oke. Unipa juga punya kedokteran, Musamus belum. Tapi jangan membuka kedokteran lagi, jangan. Bukalah teknik metalurgi, bukalah teknik bioenergi, energi terbarukan. Nah, bidang-bidang yang susah yang tidak ada di tanah Papua, yang semua anak-anak Papua pergi ke dia, buka di sini gitu. Pemerintah punya uang, universitas negeri dibiayai pemerintah. Apa salahnya biaya yang mahal-mahal begitu? Sehingga yang murah-murah ya, artinya yang biasa-biasa ya itu ditangani perguruan tinggi swasta. Betul, betul. Tapi memang kondisi ini sebenarnya kalau kita lihat secara global Indonesia, sama juga di Jakarta, di Jawa sana. IPB buka kedokteran, padahal IPB itu pertanian, tapi dia buka kedokteran. ITB buka ekonomi misalnya. Jadi ini ada hal yang memang agak perguruan tinggi negeri kita karena kejar jumlah mahasiswa, buka prodi-prodi, tambah yang sudah ada ditambah lagi. Ini bukan masalah Papua, ini masalah nasional. Jadi saya tidak bisa menyalahkan kita di Papua, tapi mari jadi sekarang yang terjadi sekarang adalah langkah-langkah yang saya sudah mulai sedikit tegas-tegas di LLDT adalah kita sekarang harus ya mulai menolak. Ketika sebuah prodi diajukan ke kita lihat sudah ada, oh minta maaf kita tidak bisa izinkan, kita tidak kasih rekomendasi karena ini sudah ada gitu. Jadi pengawasannya lebih ini ya kita sekarang saya sudah umumkan secara terbuka bahwa kita mulai membatasi pembukaan prodi-prodi yang sudah ada di Papua begitu. Dalam satu lingkup LLDT kita kasih tahu bahwa ini sudah ada, jangan buka lagi. Gitu. Saya jadi ingin tahu kalau di Papua sendiri ini sebenarnya prodi yang sangat dibutuhkan hari ini itu apa sih? Baik itu perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Kita sudah hidup di zaman yang berubah, zaman teknologi informasi ya, sehingga memang kita sudah harus mengarah ke bagaimana memberantas literasi digital ya, digital literasi itu bagaimana supaya kita semua bisa punya. Lalu kita juga punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Tapi bagaimana mengelola sumber-sumber daya alam kita untuk kemudian menghasilkan sesuatu, ya produk-produk pangan misalnya, bagaimana merubah produk-produk makanan lokal menjadi makanan-makanan yang kemudian bisa supply di mana-mana gitu. Jadi bidang-bidang yang lebih menguatkan ketahanan pangan kita, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang-peluang usaha baru bagi mahasiswa kita. Nah, ini hal-hal yang benar-benar bisa membuat mahasiswa kita itu begitu keluar dari perguruan tinggi langsung sudah bisa terserap gitu. Ya, bisa terserap, bisa bekerja dan bisa membuat usaha dan lain-lain. Memang itu jadi tantangan buat kita. Kita tidak bisa hidup status quo, kita bisa tetap bertahan dalam kenyamanan kita dengan apa yang ada begitu. Sudah saatnya kita bilang ini sudah cukup. Kita harus berubah begitu dan menawarkan prodi-prodi yang lebih kompetitif, lebih dibutuhkan gitu. Dan ini juga tidak bisa harus ada dialog bersama antara pemerintah dengan dunia pendidikan tinggi untuk bersama-sama melihat bagaimana menata pendidikan di daerah sehingga dia betul-betul menjawab kepentingan dan kebutuhan daerah. Berarti kerjasama semua stakeholder begitu melihat. Benar. Oke. Nah ini tadi Bapak sempat bilang juga di era digital ini, era revolusi industri ya. Oke, nah ini seberapa siap perguruan tinggi di Papua ya? Kita bicara Papua ini dalam memanfaatkan teknologi digital seperti itu. Kemudian untuk sistem pembelajaran kita sudah mulai sejak masa COVID karena COVID itu memaksa kita sehingga proses pembelajaran secara digital sudah terjadi di hampir seluruh Papua dengan catatan ada beberapa wilayah yang memang jaringan internet masih sangat-sangat terbatas, tapi di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika ini sudah sangat-sangat hal yang sangat-sangat normal. Gitu. Sementara untuk kolaborasi perguruan tinggi sendiri dengan pihak-pihak swasta atau mungkin industri begitu, sehingga mungkin ada semacam riset begitu bisa langsung
Kalau kolaborasi. kolaborasi kita masih kurang. Itu juga karena kita punya dunia usaha dan dunia industri di Papua masih sangat-sangat kurang. Oke, Masih terbatas ya. sehingga mahasiswa kita lebih banyak di dalam kampus daripada turun keluar magang di mana-mana itu Mhm. susah. Katakanlah di Manokwari, orang mau magang kemana? Ya, Di sini tidak ada industri besar-besar di sini gitu. Tidak ada pabrik-pabrik ya, mungkin pabrik semen atau heeh, tapi tidak banyak. Jadi kita tantangan terbatas kita ya. di Papua itu dunia usaha dan dunia industri kita Tidak. tidak sebanyak yang tersedia di Pulau Jawa. Paling Oke. kota-kota besar seperti Sorong, Jayapura, mungkin Manokwari sedikit ya ada akses buat bisa mengalami dunia kerja, tapi daerah macam Serui, Biak, Fak-Fak, Kaimana misalnya ini Di luar ekspektasi ya, di luar jangkauan begitu ya Bapak ya? ya ini ini lebih banyak mahasiswa di dalam. Kalau mau keluar harus ke Jawa baru bisa dapat Ya, pengalaman-pengalaman nyata di dunia dunia kerja gitu, terutama oke. di dunia usaha, dunia industri gitu. Nah, Bapak mungkin sebelum kita akhiri, mungkin tadi sempat bilang kalau misalnya kebutuhan apa namanya prodi yang dibutuhkan misalnya di tanah Papua ini yang dibuka. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya begini, Bapak. Ah, nanti mungkin ada anggapan masyarakat itu, ah ini baru, jadi kenapa kita mesti kuliah di sini? Kita pergi cari di misalnya kuliah di Jawa atau cari di tempat-tempat yang mungkin di prodi yang sama tapi yang sudah lama begitu. Eh, Sistem pendidikan tinggi di Indonesia telah berubah, gitu. Oke. Sudah sangat baik. Ah, Sebuah perguruan tinggi itu diizinkan menyelenggarakan program studi oke. baru setelah dia memenuhi standar Mm-mm. minimum akreditasi. Mm-mm. Jadi dia tidak bisa diizinkan untuk menjalankan sebuah program studi kalau dia tidak memenuhi standar akreditasi. Oke. Gitu. Jadi itu jadi jaminannya ada di situ. Jadi apapun perguruan tinggi yang membuka prodi apa saja dia tidak jaminannya sudah ada gitu, sudah ada. Pemerintah akan memberikan izin kepada sebuah perguruan tinggi untuk sebuah program studi baru ketika standar minimum akreditasi dipenuhi. Jadi itu ada jaminan di situ. Oke. Terkait nanti ke depannya dia akan meningkatkan akreditasi dan mempertahankan, dia Mhm. sangat bergantung pada Oke. perguruan tinggi yang mendapatkan izin tersebut Oke. Jadi kalau begitu. misalnya pun nanti ada prodi baru yang nanti buka begitu, masyarakat tidak usah Oh, takut tidak usah berarti. takut, Langsung saja langsung begitu. langsung karena kita jamin. Oke. Kita jamin 85% kita LLDK pada saat kita memberikan rekomendasi Oke. itu sudah kita pastikan bahwa Oke. standar dipenuhi gitu. Oke, di kesempatan terakhir Bapak mungkin ada pesan untuk generasi muda yang mungkin sementara ini sedang atau akan menempuh ya pendidikan tinggi agar mereka itu benar-benar siap menjadi generasi emas Papua. Saya mau bilang bahwa mahasiswa dan anak-anak muda hari ini memiliki harta yang sangat berharga. Mhm. Dan harta mereka yang sangat berharga adalah waktu mereka yang sangat amat panjang itu. Oke. Ketika dia berusia 20 tahun, dia memiliki 30-40 tahun uang waktu Mhm. yang bisa dibelanjakan untuk bikin apa saja. Tapi persoalannya adalah apakah dia memanfaatkan waktu sekarang ini untuk berkarya gitu, atau katakanlah waktu sekarang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah hidup di masa lalu, kita tidak pernah hidup di masa depan, kita hanya bisa rubah hidup kita di saat ini. Oke. Pertanyaan bagi mahasiswa sekarang, mereka hidup di saat ini atau tidak? Oke. Ataukah mereka terjebak dalam masalah lalu atau ketakutan masa depan? Mhm. Itu yang harus dibebaskan. Dia harus bebaskan diri dari mind colonization itu, penjajahan pikiran yang menjebak dia harus terbuka. Sekarang saya punya waktu, saya bikin apa dengan waktu ini, itu saja. Oke. Dia pasti akan dapat apa yang dia mau. Saya terkesima Bapak. Itu juga untuk saya sebenarnya ya. Untuk tetap semangat meraih mimpi, terus berjuang, maju terus ya. Oke, sangat inspirasi sekali Bapak sudah hadir dan sahabat podcast. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pendidikan tinggi terutama ini bukan sekedar kuliah, melainkan jalan panjang untuk membentuk masa depan Papua yang lebih terang. 125 perguruan tinggi di tanah Papua adalah ladang subur, tempat bibit-bibit generasi emas ditanam, dibina, dan dipersiapkan agar siap menoreh karya. Harapan kita sederhana, agar setiap sarjana tidak menjadi pencari kerja, tetapi menciptakan perubahan. Betul ya? Sepakat. Dan Sangat semoga pesan dan setuju. gagasan yang sudah kita dengar hari ini dari Bapak Mofu ya,
menjadi api kecil yang terus menyala mendorong kita bersama-sama untuk membangun Papua yang cerdas, berdaya, dan bermartabat. Pendidikan bukan sekedar gelar, bukan sekedar soal ijazah, tetapi tentang bagaimana kita membangun manusia Papua yang berkarakter, mandiri, dan mampu menjadi agen perubahan bagi negeri ini. Karena pada akhirnya, masa depan tanah Papua ada di tangan generasi mudanya. Dan pendidikan adalah kunci menuju pintu emas. Saya Elko, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.